Kemudian yang selanjutnya Allah juga atau Tuhan ini ingin kembali meneguhkan bahwa Tuhan ini bukan hanya pernah berjanji, tapi Tuhan juga adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya. Dan yang selanjutnya Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa Dialah Allah yang penuh dengan belas kasih, dan Allah yang menyadarkan mereka bahwa tangan Tuhan mampu mengubah kehidupan orang Israel yang dari tadinya diperbudak akan menjadi bangsa yang merdeka. Itu tadi telah kita baca di ayat 5 sampai yang ke-7, di mana Tuhan memberitahukan kepada mereka janji-janjinya. Memberitahukan kepada bangsa Israel janji-janji Tuhan, dan itu pasti akan digenapi. Kalau misalkan kita sedang dalam kondisi yang terpuruk atau kita ada dalam masalah gitu ya, khususnya kalau misalkan saya sebagai konselor, kalau orang datang kepada saya menceritakan permasalahannya, hal yang harus saya berikan atau yang bisa saya berikan hanyalah sebatas nasihat kepada dia, sebaiknya seperti apa, lebih baik apa yang harus dia lakukan, bagaimana cara mengatasi permasalahan atau problema dalam kehidupannya. Namun itu belum tentu menjadi jaminan yang kuat sebagai kekuatan jiwa orang tersebut, sebagai kekuatan bagi jiwa orang yang mengalami permasalahan. Jadi tetap ada hal yang perlu dilakukan atau harus ada sesuatu yang dipegang oleh kita saat kita menghadapi kondisi terpuruk yang dapat menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Dan kekuatan bagi jiwa kita itu adalah uluran tangan Tuhan yang terulur tepat pada waktunya. Jadi bantuan dari Tuhan itu adalah bukti dari cinta, kasih, dan kepedulian. Pertolongan konkret Tuhan itu melebihi ribuan wejangan dan kalimat ucapan penghiburan. Nah, setelah itu, di sini saya memberikan contohnya ketika kegiatan konseling ya, karena mungkin itu yang relate bagi saya. Ketika orang diberikan nasihat oleh seseorang gitu, oleh orang lain, itu ada dua pilihannya, mau didengarkan atau tidak. Karena sebagai manusia kita punya keterbatasan, tidak bisa mengubah hati atau tidak bisa mengubah perilaku seseorang secara instan gitu. Tetap harus ada proses dan keputusan itu kembali kepada orang yang mengalami permasalahan. Nah, kalau Tuhan ini sudah memberikan atau sudah mengulurkan tangannya yang kuat. Tangan yang kuat tadi yang bisa sebagai jaminan kekuatan jiwa kita, sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal pilihannya ada di dalam tangan kita. Apakah kita mau bersedia untuk menyambut tangan Tuhan itu, atau kita sibuk dengan berbagai keluhan hidup yang sering kali menyita perhatian kita. Di Keluaran 6 tadi, bangsa Israel sibuk dengan keluhan kerja paksa yang mereka alami. Musa beberapa kali juga mengeluh mempertanyakan keberadaan dirinya yang tak layak sebagai pemimpin. Nah, mungkin hal-hal ini juga sering terjadi kepada kita. Ketika kita menghadapi permasalahan, fokus utama kita atau perhatian kita ini seringkali terhadap keluhannya, bukan tangan Tuhan. Sebenarnya tangan Tuhan sudah terulur, tapi kita terfokus kepada permasalahan yang kita alami. Kemudian ada juga sebuah ilustrasi yang pernah saya dapat di kampus. Waktu itu dosen saya pernah bilang, mungkin ini juga pernah saya sampaikan di kelas orang muda, atau di pelayanan perorangan juga, kalau tidak salah pernah saya sampaikan, diilustrasikan sebagai seseorang yang memegang batu. Ada dua buah batu yang besar dan batu yang kecil. Batu ini kita ibaratkan sebagai sebuah permasalahan. Terkadang kita akan fokus kalau batu besar itu berarti permasalahannya akan lebih berat, akan lebih sulit ditanggungnya dibanding ketika kita memegang batu yang kecil. Namun, ketika kita dibandingkan dua orang, satu memegang batu yang besar, satu memegang batu yang kecil. Orang yang memegang batu besar ini, batunya langsung dilepaskan. Dibandingkan dengan orang yang satunya lagi, ketika dia memegang batu yang kecil, batunya terus dipegang selama berjam-jam, selama berhari-hari. Kira-kira yang mana yang lebih pegal?
tentu akan terasa lebih berat ketika memegang batu yang kecil berjam-jam, berhari-hari dibandingkan memegang batu besar tapi langsung dilepaskan. Begitu juga lah dengan kita ketika kita menghadapi permasalahan. Sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau kita punya usaha atau niat untuk menyelesaikannya, pasti itu akan terasa jauh lebih ringan dibanding kita memegang permasalahan yang kecil tapi kita fokus aja sama permasalahan itu, tidak ada usaha untuk menyelesaikannya. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya atau melepaskan permasalahannya? Dengan tadi menyambut tangan Tuhan yang sudah terulur untuk menolong kita. Ketika kita sudah menerima tangan Tuhan, apa yang kita takutkan bila kita telah memiliki Allah yang Maha Kuasa? Bukankah tangannya yang kuat ini mampu membalikan keadaan dari situasi yang buruk menjadi situasi yang manis. Jadi Allah hanya ingin supaya mata kita tertuju kepadanya, telinga kita peka mendengar suaranya, sehingga kehadirannya bisa dirasakan kembali. Allah sangat ingin kita mengenal Tuhan, dan Allah tidak pernah tinggal diam melihat kesengsaraan kita. Allah peduli dan ingin selalu untuk menolong kita. Tadi juga sempat dengar kesaksian dari Tante Desi bahwa kasih Allah itu tidak pernah absen atau nggak pernah pas dalam kehidupan kita. Pasti akan ada selalu jalan Tuhan atau tindakan-tindakan yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan lakukan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kemudian di perikop yang selanjutnya juga kita belajar tentang keturunan Musa dan Harun. Di sini ada nenek moyang Musa dan Harun. Kita belajar juga bahwa Musa dan Harun ini latar belakangnya adalah orang tua yang dekat dengan Tuhan. Nenek moyang Musa dan Harun, mereka adalah bagian dari keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan menyiapkan mereka menjadi pemimpin bangsa Israel. Di sini dijabarkan mengenai keturunan dari Ruben, Simeon, dan Lewi. Terus Alkitab juga memberikan penekanan khusus pada garis keturunan Lewi. Dan pada perikop itu dituliskan Lewi memperanakan Gerson, Kehat, dan Merari. Anak Kehat ada 4 orang, yaitu Amram, Izhar, Hebron, Uziel. Kemudian Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan Yokebed melahirkan Harun dan Musa. Hal ini juga memberikan bukti bahwa ketika orang tua patuh kepada Tuhan, maka akan membawa anak-anaknya menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Karena anak-anak menyaksikan teladan orang tua dalam sikapnya sehari-hari, sehingga Tuhan akan berkenan juga kepada keluarga tersebut. Tuhan di sini memberikan tugas penting kepada Harun dan Musa. Mereka diperintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menurut keluarganya masing-masing. Jadi Allah telah memiliki rencana yang besar dan mulia melalui keturunan yang telah Ia berkati. Perjanjiannya sejak semula untuk tetap memberkati bangsa Israel pun semakin jelas. Allah tidak membiarkan bangsanya dalam perbudakan. Allah akan membebaskan mereka, akan tetapi Tuhan terlebih dahulu menyiapkan orang yang akan mengemban tugas itu. Jadi Allah memilih Musa dan Harun, merekalah yang akan berbicara kepada Firaun agar membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini menjadi bukti juga ya dari pelajaran yang telah kita pelajari kemarin, bahwa ketika kita menghadapi permasalahan, itu adalah tandanya ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi permasalahan, tandanya Tuhan sedang menyiapkan mujizat yang terkadang tidak kita sangka-sangka gitu, tidak kita kira-kira. Seringkali kita tidak sadar bahwa rencana Tuhan ini amatlah besar. Bahkan ketika kita kerap meragukan betapa mulia rancangannya, Allah ini sudah memulai programnya sejak dari kakek, nenek, dan orang tua kita sebelumnya. Nah, mereka diberikan tanggung jawab sebagai panutan agar kita bisa melihat rencana Allah terwujud. Artinya, Dia selalu bersungguh-sungguh dengan janjinya, Dia mengatur segalanya dengan baik, terukur, dan terperinci. Kalau diterapkan atau dari contoh kehidupan saya juga tidak pernah menyangka atau tidak pernah terfikir gitu akan bisa berbicara mengenai firman Tuhan di depan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian gitu. Mungkin Om Denny juga dan Om Willy yang melihat saya dari kecil, Om Darius juga, dulu mungkin nggak ada kepikiran gitu, suatu saat saya bisa sefasih ini dalam berbicara atau bisa menjadi orang yang seperti sekarang. Tapi
saya yakin dan percaya ini semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan melalui orang tua saya, bagaimana saya melihat kedua orang tua saya yang aktif dalam pelayanan, sehingga itu pun menjadi berkat untuk saya ketika saya juga diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, semuanya ada rencana Tuhan yang terindah yang sedang Tuhan rancang bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu saja mungkin pembahasan atau pelajaran yang bisa saya bawakan. Kalau ada tambahan